1. Dan bersama untuk mengetahui lebih dalam temuan dari Densus 88 atas modus perekrutan anak oleh jaringan terorisme melalui media sosial dan gym online, kita telah tergabung dengan AKBP Maindra Eka Wardana, juru bicara Densus 88 anti teror Polri. Selamat sore, Pak Maindra. Selamat sore, Mas Said. Baik, terima kasih Pak Maindra telah meluangkan waktu untuk kami di Berita Satu Sore. Saya ingin langsung saja, jadi bagaimana sebenarnya modus perekrutan anak oleh jaringan terorisme melalui media sosial dan gym online ini? Informasinya ada 110 anak yang direkrut. Pak Maindra. Pak Maindra. Iya. Baik. Nampaknya ada sedikit kendala komunikasi. Saya mau langsung saja, jadi seperti apa sebetulnya pola perekrutan yang dilakukan oleh jaringan terorisme di media sosial ini? Bisakah Anda elaborasi lagi, Pak Maindra? Halo, Mas Said. Halo, Pak Maindra. Iya. Silakan. Mohon maaf terpotong. Boleh? Iya, silakan dengan penjelasan Anda. Oke, baik. Jadi sebagaimana rilis yang kemarin kami sampaikan di Mabes Polri, memang tahun ini ada fenomena terkait dengan rekrutmen anak secara daring ya. Dan ini dimanfaatkan oleh kelompok teroris global yang mana secara internasional juga sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Nah, kemudian jaringan ini memanfaatkan salah satunya gym online, kemudian berbagai macam media sosial ya untuk menarik perhatian anak-anak, dimasukkan ke dalam sebuah grup yang tentunya terbuka. Ada beberapa platform yang menyediakan open channel dan sebagainya. Nah, ini tentunya tidak hanya satu platform atau satu aplikasi yang digunakan oleh pelaku atau ideolog. Jadi dengan berbagai macam aplikasi dan media sosial, maka semacam menebar jaring siapa yang terekrut, di situ akan diberikan konten-konten yang cenderung radikal. Pak Maindra, konten-konten atau narasi seperti apa yang kekerasan? Konten-konten atau narasi seperti apa yang beberapa anak-anak yang ditarik tidak nyaman, mereka keluar. Tapi yang mungkin ingin tahu, mereka akan mengamati, bahkan yang terpapar akan menyetujui dengan konten-konten yang mereka kirim gitu ya. Seperti itu, Mas Said. Pak Maindra, konten-konten dan narasi seperti apa yang dibuat oleh para jaringan terorisme ini sehingga bisa menarik atau menjaring anak-anak di ruang digital? Ya, jadi sebagaimana di awal kejayaannya ISIS di tahun 2014 sampai dengan 2017, mereka betul-betul memiliki sumber daya yang sangat kuat ya, dengan penguasaan wilayah di Timur Tengah, di Irak dan Suriah, sehingga mereka juga memiliki sumber daya yang cukup kuat untuk propaganda gitu. Nah, kemudian residu daripada propaganda ini bisa kita rasakan sampai hari ini, berkembang, berevolusi, menyusup kepada fitur-fitur yang baru yang disediakan oleh penyedia aplikasi maupun platform. Dan nyatanya di tahun 2025 kami bisa mengungkap gitu bahwa lebih dari 110 anak yang berhasil diidentifikasi. Jadi artinya masih ada beberapa angka yang mungkin ke depan bisa berkembang karena Densus 88 tidak berhenti untuk mengembangkan perkara ini sampai di sini, Mas. Pak Maindra, kemarin sempat Anda mengatakan bahwa sudah ada 5 orang tersangka yang ditetapkan yang terkait dengan kasus ini. Apa yang mereka lakukan ke 5 orang tersangka ini, dan apakah seperti Anda katakan di awal tadi, mereka merupakan jaringan global terorisme atau di Indonesia saja? Jadi ketika bicara jaringan ISIS ini, ya hampir seluruh negara ya, atau kita bisa katakan beberapa kawasan itu terdampak. Tidak hanya Asia, ada juga Amerika, Eropa, Australia,
kemudian beberapa di Rusia, di Timur Tengah apalagi. Jadi pengikutnya tidak hanya di negara kita, tetapi bisa dikatakan global. Nah, lalu peran mereka sebagai apa? Ada satu orang yang pernah menjalani hukuman sebagai narapidana teroris, kemudian dia berusaha melakukan rekrutmen terhadap seorang anak dan beberapa lagi. Kemudian yang lain kami rasa karena adanya komunikasi yang borderless di dunia maya itu membuat semua bisa saling terafiliasi tanpa harus bertemu muka gitu, Mas. Jadi ideologi yang mereka anut, mereka rekrut kembali kepada anak-anak ini gitu. Jadi polanya seperti itu. Baik, orang-orang ini artinya terhubung dengan calon korban yang akan mereka rekrut secara online itu tadi, atau mereka didatangkan dulu dari online kemudian ketemu langsung untuk didoktrin, atau bagaimana prosesnya? Jadi beberapa seperti game online tadi seperti Mas Said sebutkan itu satu di antara sekian metode ya. Jadi di dalam game online itu kita pahami anak-anak sekarang ada yang menyebut istilah mabar gitu ya, atau main bareng. Nah, ini ada fitur game online yang dia bisa main bareng, dia bisa chit-chat di sana, bisa komunikasi antara satu account dengan account yang lain. Mereka bisa berhubungan di sana gitu. Kemudian mereka bisa bermain peran. Bahkan di dalam satu platform game online itu juga bisa mengcustom seperti apa medan game online yang mereka sepakati gitu. Misalnya mereka ingin mengangkat kejayaan romantika ISIS pada 2014 sampai 17 itu, mereka membuat medan perang di mana mereka settle secara militer, settle secara persenjataan dan sebagainya. Nah, ini anak-anak kemudian dilibatkan gitu. Jadi mereka ada yang mungkin mengendarai tanknya, ada yang jadi militannya. Nah, ketika mereka enjoy dengan itu semua, mereka di-invite ke dalam grup yang memang terus-terusan memberikan notifikasi hadirnya konten-konten yang radikal hingga teror itu, Mas. Baik, Pak Mahendra, terakhir lantas bagaimana dengan kondisi 110 anak yang disebut telah terpapar bahan terorisme ini? Apakah sudah dilakukan pendampingan atau bagaimana kabar mereka? Oke, jadi terhadap anak-anak tersebut kita tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengajak seluruh stakeholder yang memang punya kapasitas di dalam bidang penanganan anak ini, baik psikolog, kemudian seperti KPAI, Kementerian PPPA yang di daerah juga, OPD-OPD di daerah, seperti sosial, kemudian juga Kementerian Agama yang memang punya concern di dalam menangkal radikalisme ini dan pendampingan terhadap anak ini kita libatkan. Jadi yang pertama, kita lakukan dulu asesmen sejauh mana anak-anak terpapar. Kemudian kita juga minta persetujuan orang tuanya bahwa kita melakukan rehabilitasi, tidak hanya kami yang melakukan, kami jelaskan bahwa di sini ada pendampingan dari berbagai pihak. Nah, dari asesmen para asesor ini nanti kita bisa menentukan indikator keterpaparan anak sudah sejauh mana. Apakah dia sekedar simpatisan ataukah dia silent reader yang hanya ditarik kemudian dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian ada juga yang sudah terpapar dalam ya, dia nge-share lagi, dia pasang di status, dia berusaha menyebarkan apa yang didapat seolah-olah itu adalah kebenaran yang hakiki. Nah, ini sudah level yang lumayan tinggi ya. Jadi untuk penanganannya beda lagi, dosisnya seperti itu, Mas. Baik, asesmen dan juga pendampingan sudah dilakukan begitu ya. Terima kasih banyak Pak Mahendra, AKBP Mahendra Eka Wardana telah bergabung bersama kami memberikan informasi. Selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore Mas Said.